Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya yang berjudul Teori Struktur Modal atau Capital Structure Theory. Perkenalkan, nama saya Santi Pertiwi Harisandi. Penjelasan ini merupakan tugas dari mata kuliah Teori Keuangan dan Investasi di bawah bimbingan dosen Profesor Dr. Nugraha. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan kombinasi terbaik antara utang dan ekuitas dalam pendanaannya oleh Modigliani dan Miller. Kemudian melihat bagaimana teori ini berkembang, serta bagaimana penerapannya di dunia nyata, termasuk di kawasan ASEAN. Berikut beberapa teori struktur modal yang sering dijadikan acuan oleh para ekonom modern. Mulai dari pendekatan tradisional, teori Modigliani dan Miller, trade-off, pecking order, asimetri informasi dan signaling, hingga teori keagenan. Teori Modigliani dan Miller berasumsi bahwa pasar sempurna tanpa pajak, biaya transaksi, atau risiko kebangkrutan. Namun di dunia nyata semua faktor itu ada, sehingga teori ini dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan. Bagi praktisi bisnis, struktur modal jelas memengaruhi nilai perusahaan, karena pajak, risiko, dan informasi asimetris menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pendanaan. Teori Modigliani dan Miller berasumsi bahwa pasar sempurna tanpa pajak, biaya transaksi, atau risiko kebangkrutan. Namun di dunia nyata, semua faktor itu ada, sehingga teori ini dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan. Bagi praktisi bisnis, struktur modal jelas memengaruhi nilai perusahaan, karena pajak, risiko, dan informasi asimetris menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pendanaan. Contoh ini menunjukkan bahwa tanpa pajak dan biaya kebangkrutan, perbedaan struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan, karena investor bisa meniru kombinasi utang dan ekuitas sendiri. Seperti hukum gas ideal, dunia M dan M menggambarkan pasar tanpa pajak, biaya, atau risiko kebangkrutan. Meski tidak realistis, model ini menjadi dasar penting untuk memahami prinsip struktur modal. Misalnya, sebuah toko menghasilkan laba 100 juta per tahun. Baik dibiayai dengan utang maupun tanpa utang, total laba ekonominya tetap sama. Artinya, perubahan struktur modal tidak mengubah nilai perusahaan. Contoh kasus Apple semula hampir tanpa utang, namun pada 2013 mulai menerbitkan obligasi, meski memiliki kas besar. Hal ini dilakukan karena meminjam lebih efisien secara pajak berkat tax shield. Kasus ini membuktikan bahwa teori M dan M versi revisi lebih sesuai dengan kondisi dunia nyata. Teori M dan M menjadi dasar lahirnya berbagai teori modern. Trade-off teori menjelaskan keseimbangan antara manfaat pajak dan risiko kebangkrutan. Agency teori menyoroti utang sebagai alat disiplin bagi manajer. Sementara pecking order teori menjelaskan urutan pendanaan dari dana internal, utang, hingga ekuitas. Semua teori ini merupakan pengembangan dari konsep dasar M dan M. Berbeda dari teori M dan M yang ideal, struktur modal di dunia nyata dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Pajak yang menciptakan manfaat tax shield, biaya kebangkrutan yang menurunkan nilai jika utang berlebih, dan biaya agensi yang membuat manajemen lebih disiplin. Selain itu, informasi asimetris dan kondisi makro seperti inflasi dan suku bunga juga berperan penting dalam keputusan pendanaan. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana penggunaan utang dapat menghemat pajak perusahaan. Dengan asumsi tarif pajak 25%, perusahaan yang memiliki utang 2 miliar rupiah dengan bunga 10% membayar pajak lebih rendah. Hasilnya, terdapat penghematan pajak atau tax shield sebesar 50 juta rupiah. Struktur modal menjadi penting karena dunia nyata tidak memenuhi asumsi pasar sempurna M dan M. Utang dapat menciptakan tax shield tetapi juga menimbulkan risiko kebangkrutan. Selain itu, utang berperan dalam mengurangi masalah agensi dan memengaruhi sinyal informasi ke pasar. Artinya jika struktur modal berpengaruh terhadap nilai, maka ada asumsi M dan M yang dilanggar. Variasi antar negara membentuk keputusan struktur modal. Menurut Booth et al. 2001, De Jong et al. 2008. Teori Modigliani dan Miller, M dan M, menjelaskan bahwa dalam pasar sempurna, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh kombinasi utang dan ekuitas. Namun, di pasar ASEAN yang berkembang, faktor-faktor seperti ketergantungan pada pembiayaan bank, risiko nilai tukar, serta keterbatasan pasar obligasi korporasi menyebabkan keputusan struktur modal sangat berbeda antar negara. Setiap negara di ASEAN memiliki karakteristik struktur modal yang berbeda.
Di Indonesia, perusahaan banyak mengandalkan pinjaman bank karena pasar modal masih terbatas. Malaysia memiliki struktur modal yang lebih seimbang, berkat pasar obligasi yang lebih maju. Perusahaan di Singapura cenderung memilih ekuitas dan dana internal dengan leverage rendah. Sementara di Vietnam, perusahaan keluarga umumnya lebih berhati-hati terhadap utang eksternal. Di negara berkembang, struktur modal dipengaruhi oleh akses kredit, risiko nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Perilaku manajer serta kondisi pasar juga berperan penting, sementara perusahaan besar cenderung memiliki leverage lebih tinggi. Secara umum, teori M dan M hanya berlaku sebagian di kawasan ASEAN. Beberapa contoh perusahaan ASEAN menunjukkan perbedaan strategi dalam pendanaan, contohnya yaitu Telkom Indonesia menggunakan utang secara moderat berkat dukungan pemerintah dan arus kas yang stabil. Petronas di Malaysia menerbitkan obligasi internasional untuk proyek energi dan diversifikasi pendanaan. Thai Airways mengalami tekanan finansial karena leverage tinggi saat pandemi. Sedangkan Grab di Singapura lebih mengandalkan ekuitas dan modal ventura dibanding pinjaman bank tradisional. Pendanaan perusahaan kini berkembang menuju arah yang lebih berkelanjutan. Penerbitan green bonds di ASEAN meningkat tajam untuk mendukung proyek ramah lingkungan. Muncul juga sustainability loans yang mengaitkan suku bunga dengan pencapaian target ESG, menarik minat investor yang peduli tanggung jawab sosial. Selain itu, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip ESG untuk menurunkan risiko dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Perusahaan modern kini tidak hanya berfokus pada efisiensi keuangan, tetapi juga pada reputasi keberlanjutan. Leverage yang berlebihan dapat menurunkan peringkat ESG karena meningkatkan risiko finansial dan sosial. Sebaliknya, penggunaan green bonds dan sustainability loans dapat memperkuat citra perusahaan serta menarik minat investor global. Teori M dan M tetap menjadi fondasi utama dalam memahami struktur modal perusahaan. Dalam praktiknya, struktur modal memengaruhi nilai perusahaan karena faktor pajak, risiko kebangkrutan, dan konflik keagenan. Struktur modal yang ideal adalah yang memaksimalkan nilai dengan memanfaatkan manfaat utang, tanpa menimbulkan risiko berlebih. Namun, nilai fundamental perusahaan tetap ditentukan oleh kemampuan menghasilkan arus kas, bukan oleh cara aset didanai,